Oke, kita masuk ke kalor dan perubahan suhu benda. Misalkan mengamati bahwa air jika diberi panas ya oleh apapun, oleh api, oleh kompor, ternyata suhunya naik, ya jelas ya. Nah, secara umum suhu benda akan naik jika benda itu mendapatkan kalor. Kalor dari apa? Kalor dari api, dari pembakar spiritus. Nah, sebaliknya suhu benda akan turun jika kalor dilepaskan dari benda itu. Nah, air panas jika dibiarkan lama-kelamaan akan mendingin mendekati suhu ruang. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kalor dilepaskan benda tersebut ke lingkungan. Ya. Kita tahu bahwa kenaikan suhu oleh kalor itu dipengaruhi oleh massa benda. Jadi, semakin banyak massa benda, maka kalor yang diperlukan semakin besar. Misalkan kalian memasak air 1 gelas dengan memasak air 1 ember, maka kalor yang diperlukan itu lebih besar yang 1 ember. Kenapa? Karena masanya lebih besar yang 1 ember. Paham ya? Banyak partikelnya lebih banyak yang 1 ember. Nah, untuk menaikkan suhu yang sama, air bermassa 200 gram memerlukan kalor yang lebih besar daripada air bermassa 100 gram, itu jelas. Apakah yang mempengaruhi kenaikan suhu hanya jumlah kalor dan massa benda saja? Coba perhatikan pernyataan mengamati dan menalar. Selain jumlah kalor, apa yang mempengaruhi kenaikan suhu benda? Di sini ada minyak kelapa dan air. Dua-duanya sama. Nah, pertama diukur suhunya, kemudian panaskan dan ukur waktu yang diperlukan untuk mencapai 60 derajat Celcius. Jadi ini percobaan ya, ini kalau misalkan di rumah kalian mau mencoba ya hati-hati. Ini intinya adalah dua benda yang berbeda, minyak dan air dengan massa yang sama dan dipanaskan sampai suhunya sama dan diukur waktunya ya. Apakah nanti kira-kira nanti hasilnya sama waktunya, bendanya berbeda, jenisnya berbeda? Ya, kalau menurut hipotesis ya, kesimpulan sementara karena belum melakukan percobaan ya, itu kalau dua benda yang berbeda
itu pasti waktunya juga berbeda. Dua benda dengan jenisnya berbeda, masanya sama, diukur sampai suhu tertentu, itu pasti waktunya berbeda. Nah, menunjukkan bahwa kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda hingga suhu tertentu dipengaruhi juga oleh jenis benda. Besaran yang digunakan untuk menunjukkan hal itu adalah kalor jenis. Jadi, benda yang berbeda itu dapat ditunjukkan dengan kalor jenis yang berbeda. Paham ya? Nah, perubahan suhu pada Celcius itu sama dengan perubahan suhu pada Kelvin ya. Nah, ini kita lihat langsung ke tabel kalor jenis bahan, beberapa bahan. Nah, Pak, ini dapat dari mana ini? Ini didapat dari, sudah ada tabelnya ya. Jadi kalor jenis beberapa bahan ini sudah ada tabelnya, sudah dihitung. Air 4184 Joule per kilogram Kelvin. Alkohol 2450 Joule per kilogram Kelvin. Sampai ke perak ya, 235 Joule per kilogram Kelvin. Apa artinya? Artinya bahwa energi yang diperlukan untuk menaikkan 1 kilogram, misalkan ini air ya, 1 kilogram air dalam kenaikan 1 Kelvin itu adalah 4184 Joule. Di situ semuanya dalam 1 kilogram dan perubahannya 1 Kelvin atau 1 Celcius. Sama semuanya, masanya sama. Dalam massa yang sama dan perubahan suhu yang sama, itu energinya yang dibutuhkan berbeda. Maka yang paling cepat membutuhkan kalor adalah yang angkanya yang paling kecil. Paham ya? Air 1 kg itu butuh kalor 4184 Joule. Sedangkan perak 1 kilo itu hanya butuh 235 Joule. Paham ya? Artinya bahwa perak itu membutuhkan kalor yang lebih sedikit daripada air, maka perak itu akan lebih cepat panas. Paham ya? Oke. Nah, ini kesimpulannya, bahwa kalor untuk menaikkan suhu benda bergantung pada jenis benda itu. Jenis ya, itu tadi kalor jenis. Yang kedua, makin besar kenaikan suhu benda, kalor yang diperlukan makin besar pula. Itu yang kedua, berarti perubahan suhu. Kemudian yang ketiga, makin besar massa benda, maka kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda makin besar pula. Yang ketiga, berhubungan dengan massa benda. Maka kalau dituliskan secara matematis, kalor yang diperlukan untuk kenaikan suhu adalah kalor jenis dikalikan dengan massa benda dikalikan dengan kenaikan suhu. Bisa dituliskan dengan Q sama dengan C dikalikan dengan M dikalikan dengan delta T ya.
segitiga itu bacanya delta, artinya perubahan suhu, kenaikan suhu ya. Delta T itu perubahan suhu, kenaikan suhu sama. Oke, sampai di sini. Silahkan bisa dipelajari ulang-ulang, dan kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Sampai ke materi berikutnya. Selamat belajar, semoga sehat selalu.